Halo guys, bersama lagi Mr. di hari ini, dan apa yang saya ingin kongsikan topik pada hari ini adalah berkaitan dengan perkawinan muda, sama ada baik ataupun tidak. Oke, sebelum saya teruskan topik saya ini, saya memang merasa bahwa topik ini adalah sangat panas dan juga sangat sensitif karena saya juga takut kena kecam sebenarnya. Tapi apapun, ialah kita nampak dekat keseluruhan masyarakat pada hari ini adalah kahwin muda itu mungkin menjadi satu tren. Tetapi dalam skop yang saya bagi tahu adalah kahwin di usia remaja, dan mengikut tafsiran usia remaja saya ini adalah daripada 13 tahun hingga 24 tahun. Dan dalam tafsiran remaja ini, apakah perkawinan muda itu sesuai ataupun tidak? Jom kita ulas bersama dengan Mr. D. Sebelum saya meneruskan topik pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan salam takziah kepada Tan Sri Datuk Sri Panglima Dr. Abdurrahman Asad, Pro Chancellor UiTM yang telah kembali ke Rahmatullah, yaitu 16 Ogos 2020. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham yang ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Tidak kira pun kita memegang agama Kristian ataupun agama Muslim, marilah kita sama-sama doakan keluarga mendiang ini sentiasa diberkati dan diberi kekuatan oleh Tuhan Maha Esa. Saya juga agak bersedih kerana beliau telah memberi ijazah kepada saya sewaktu saya graduate pada Desember 2019. Jadi semoga dengan kabar ini kita semua boleh bermusahabah diri. Oke guys, kita berbalik ke topik asal, yaitu berkaitan dengan kahwin muda di antara 13 hingga 24 tahun. Apakah ini adalah salah satu perkawinan yang sangat baik ataupun tidak? Oke, sebelum saya teruskan topik ini, saya juga memohon maaf kepada semua. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tetapi apa yang saya bawa hari ini adalah apa yang saya telah bawa ketika saya buat ceramah berkaitan dengan kesehatan reproduktif remaja. Dan ini adalah termasuk dalam tugas-tugas hakiki saya, yaitu menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesehatan reproduktif. Dan video hari ini adalah bukan hanya untuk remaja, tapi kepada ibu bapa juga harus tahu dengan apakah persediaan apakah remaja ini sesuai untuk berkahwin ataupun tidak. Yang pertama adalah dari segi faktor fisikal. Untuk seorang remaja yang di bawah umur 13 hingga 24 tahun ini, faktor fisikal mereka masih belum mantap. Ialah dari segi sudut fisikal, apabila seseorang itu sudah akil balik ataupun sudah mula period, ini bermakna secara amnya tubuh seorang perempuan itu sudah mampu untuk melahirkan anak. Walau bagaimanapun, sistem reproduktif masih tidak lagi matang untuk melakukan hubungan seks. Ini adalah apa yang telah terkandung dalam buku tersebut. Selain daripada itu, sistem reproduktif juga tidak matang untuk menampung bayi sekiranya mengandung. Jadi apabila seorang remaja yang di antara umur 13 hingga 24 tahun nih, di antara 13 hingga 24 tahun, lagi-lagi kalau di bawah 15 tahun setelah melakukan hubungan seks dan ataupun berkahwin awal, possibility untuk mendapat keguguran itu adalah sangat tinggi karena rahim mereka masih belum kuat. Dan apa yang saya cakap ini adalah bukan dari saya sendiri, tapi adalah berasal daripada buku, dan buku ini adalah dari rujukan modul Cak Nadiri daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Jadi kalau buku ini cakap salah, saya juga salah, tapi saya yakin dan percaya bahwa buku dan modul ini telah pun dicipta dan telah pun dikaji kesahihan fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga adalah secara emosinya, kita masih dalam skop lagi faktor fisikal. Yang ketiga, secara emosinya, adakah Anda mampu untuk mengalami tekanan emosi sekiranya hamil dan Anda mungkin mempunyai komplikasi jangkitan penyakit seksual sekiranya aktif melakukan hubungan seks, ataupun jika Anda ini sudah berkahwin tapi di bawah umur 17 tahun ke bawah, mungkin berlakunya keguguran. Apakah Anda sudah bersedia untuk menghadapi situasi seperti ini?
Dan faktor yang kedua pula, ada yang perlu kita ambil titik berat adalah faktor ekonomi. Ramai yang mengatakan bahwa apabila kita berkahwin, faktor ekonomi itu kita step aside. Namun semua itu adalah salah, karena walaupun duit itu tidak membawa kebahagiaan, tetapi pada masa sekarang duit itu adalah satu-satunya punca untuk kita memberi keselesaan kepada pasangan. Saya tidak katakan bahwa duit ini mampu membeli kebahagiaan, tetapi duit ini adalah mampu untuk yang pertama untuk memberi keselesaan kepada pasangan dan juga keselesaan kepada anakmu yang bakal dilahirkan. Kita harus paham dan tahu bahwa apabila kita berkahwin dengan seseorang, kita kena berdiri di atas tapak sendiri, kita kena berdiri di atas kekuatan sendiri di antara Anda dan juga pasangan. Sekiranya dari segi faktor ekonomi, Anda tidak mempunyai ekonomi yang kukuh, tidak mempunyai income yang tetap, dan masih lagi berharap kepada ibu bapa, mungkin ini adalah sangat-sangat tidak sesuai karena membebankan ibu bapa. Selain daripada itu, ia juga memberi kesan negatif kepada pasangan karena mungkin berlakunya pertengkaran karena kekurangan duit. Kita kena faham dan kita kena sedar bahwa ada ramai yang telah berkahwin dekat luar sana, apabila berlakunya masalah duit dan masalah ekonomi ini adalah salah satu punca berlakunya kes perceraian. So kena hati-hati dengan itu. So faktor ekonomi, tidak mempunyai uang untuk memikul beban sekiranya Anda atau diri sendiri atau pasangan hamil, karena apabila pasangan itu hamil, kita perlu melakukan pemeriksaan bulanan, betul atau tidak, kepada ibu-ibu mama yang dekat sana ataupun yang sudah pun pernah melahirkan anak. Apa yang perlu kita titik beratkan di sini adalah pemeriksaan bulanan dan juga membeli barang-barangan keperluan bayi. Ingat untuk kita mencintai seseorang bukan sekadar kita berkata I love you kepada mereka, tapi dengan I love you, ungkapan I love you itu sepatutnya memberi satu gambaran bahwa kita kena mencintai dengan seluruh kelemahan dan kelebihan seseorang. Jadi faktor ekonomi juga adalah pemberat untuk kita memutuskan bahwa perkawinan muda itu sesuai ataupun tidak. Yang ketiga adalah faktor sosial. So faktor sosial ini apa? Ialah sekiranya hamil terpaksa berhenti sekolah, masa depan terjejas. Ada banyak cerita yang kita dengar dekat luar sana. Saya tidak katakan siapa, tetapi ada banyak cerita yang kita telah baca ataupun terpampang dalam akhbar-akhbar harian ataupun secara masyarakatnya kita dengar bahwa apabila seorang wanita ataupun perempuan atau remaja yang di mana mereka telah mengandung pada umur mungkin di bawah 18 tahun ke bawah 18 tahun ataupun lingkungan 13 hingga 24 tahun ini, efek yang pertama mereka dapat adalah mereka tidak mampu untuk mencapai cita-cita mereka, karena apabila kita mengandung, kita memerlukan 9 bulan untuk menjaga kandungan tersebut. Apabila kita sudah melahirkan anak pula, kita memerlukan sekurang-kurangnya 6 bulan untuk fasa untuk menstabilkan emosi dan juga fasa untuk menstabilkan fisikal. Jadi ini adalah sangat penting. So kalau kita plus 6 bulan dan dia memerlukan masa sekurang-kurangnya 1 tahun lebih ataupun 2 tahun. Dan apa berlaku sekiranya Anda ataupun remaja itu baru saja masuk SEM pertama ataupun SEM kedua dekat university? Kita juga harus titik beratkan faktor sosial, di mana adakah mereka mampu bersedia untuk sacrifice keinginan mereka. Coba pikir. Yang ketiga, yang seterusnya adalah kita masih dalam skop faktor sosial adalah menjadi buah mulut orang. Ialah apabila seseorang remaja perempuan itu hamil ataupun seorang remaja lelaki itu telah menghamilkan perempuan, sudah pasti menjadi buah mulut masyarakat, dan ini akan memberi efek secara emosi dan juga psikologi kepada keluarga maupun pasangan itu, dan akan memberi efek negatif. Sekiranya tidak mampu untuk membendung efek negatif itu dan di bawah persekitaran masyarakat itu telah memberi vibe negatif, ini akan menyebabkan pasangan itu mungkin boleh membunuh diri. Kita tidak nafikan ada banyak pasangan yang dimana salah satu daripada mereka itu mungkin membunuh diri karena tekanan yang sangat tinggi. Ingat,
dalam perkawinan bukan sahaja kita kena mencintai seseorang, saya kenakan diri sendiri, tapi kita kena juga mencintai kelebihan dan kelebihan seseorang itu, serta kita juga kena bersedia dengan kemungkinan apa saja yang berlaku. Dan seterusnya adalah faktor mental dan rohani. Dalam faktor mental dan rohani pula ialah pemikiran belum matang lagi dan belum bersedia untuk setia kepada seorang pasangan dan membina keluarga. Ini ada juga dalam pengalaman saya sendiri, di mana saya nampak apabila mereka telah berkahwin pada usia awal dan rumah tangga mereka itu agak bergelora dan tidak stabil, dan di end of the day rumah tangga mereka itu telah pun terpisah karena boleh dikatakan cinta monyet pada awal-awalnya, dan ini menyebabkan mereka mungkin suka pada seseorang tu just because of pandang pertama. Sebab secara faktanya Anda kena tahu dekat sana, secara faktanya cinta pertama, ini bukan saya yang cakap, adalah dekat buku. Cinta pertama kita sewaktu kita baru saja fasa akil balik dan juga seorang perempuan itu baru saja period. Cinta pertama mereka adalah bukan berlandaskan cinta sejati, tetapi adalah didorong oleh nafsu, keinginan nafsu. Apa keinginan nafsu itu? Adalah keinginan nafsu untuk mendampingi jantina yang berlainan. Yang kedua adalah keinginan nafsu di mana mereka didorong oleh hormon-hormon mereka. Ketidakstabilan hormon itu menyebabkan mereka mencari benda-benda baru, dan mungkin tidak juga terlampau saya katakan jika mereka mengatakan bahwa cinta pertama ini adalah hanya berlandaskan nafsu. So, adik-adik perempuan dekat sana ataupun remaja perempuan di sana kena hati-hati dengan cinta pertama. Dan ada lagi satu persoalan. Jadi sekiranya dalam 13 hingga 24 tahun ini, umur berapakah yang sesuai untuk berkawin? So menurut daripada pakar psikologi dan juga menurut daripada pertanyaan kepada dokter dan juga pertanyaan kepada konselor-konselor berdaftar dekat LPPK dan juga konselor-konselor dekat luar sana, umur yang sesuai untuk remaja berkawin adalah di ke atas 25 tahun sehingga 28 tahun. So dalam 25 hingga 28 tahun itu adalah consider as the best untuk berkawin. Sebab mereka mempunyai mental yang kuat. Yang kedua mungkin mereka sudah mempunyai kerjaya dan juga mempunyai, setidak-tidaknya pun kalau mereka sudah kerja dekat KFC kah, ataupun kerja dekat mana-mana syarikat kecil kah, ataupun kerja mana-mana, as long as mereka mempunyai pendapatan, sumber pendapatan yang baik, dan itu adalah salah satu ramuan untuk menjadi keluarga yang terbaik. Rumusannya di sini adalah apa yang saya ingin katakan, berkawin awal di antara 13 hingga 24 tahun dia mempunyai kelebihan dan kelemahan. Apa yang perlu kita consider ketika berkawin awal di antara 13 hingga 24 tahun itu adalah, yang pertama adalah faktor fisikal, yang kedua adalah faktor ekonomi, ketiga adalah faktor sosial, keempat adalah mental dan rohani. Oke guys, setakat ini saya perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan kawin di usia awal di antara 13 hingga 24 tahun ataupun kawin di antara yang the best suitable di antara 25 hingga 28 tahun. Jadi Anda di sana, Anda boleh komen sekiranya Anda bersetuju ataupun tidak bersetuju. Kita bincang secara ilmiah, kita bincang secara berhema, dan saya tidak katakan bahwa pasangan-pasangan yang di luar di sana yang telah berkawin awal di antara 13 hingga 24 tahun ini tidak berjaya, karena kejayaan seseorang itu bukan datang 100% daripada usaha mereka sendiri, tapi kejayaan itu adalah dengan izin Allah dekat atas Yang Maha Esa. Jadi sampai di sini saja perkongsian Arbi sharing hari ini. Jika Anda bersetuju boleh komen dekat bawah, jika tidak bersetuju juga boleh komen dekat bawah. Sama-sama kita berkongsi ilmu. Jadi bantu kami dengan dua perkara. Yang pertama adalah tekan butang subscribe, dan yang kedua adalah tekan lonceng like, dan hashtag Arbi sharing, hashtag dengar dulu. You are the best.